Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Selamat siang nih. Kembali kita ada di Mojok Tribun Jambi. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, ini Mbak Yesi Septia Ika Putri, bener Mbak? Oke, dan juga Bapak Ridwan MPSI, psikolog ketua Prodi PIAUD UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bener Pak? Bener ya? Selamat siang. Belum berubah. Selamat siang, selamat datang di Tribun Jambi. Ya, terima kasih Pak, Mbak. Nah, dengar-dengar nih Mbak ini bakat di bidang desainer ya? Iya ya. Iya dong, pasti dong gitu kan. Oke, nah boleh diceritain nih, apa sih desain yang baru-baru ini Mbak bikin ini? Langsung aja nih Mbak. Desain yang baru-baru ini saya tampilkan itu merupakan desain tema yang pokoknya berasal dari perca, tapi desainnya itu tetap mengikuti perkembangan fashion yang sekarang itu. Kebetulan juga saya dapat inspirasinya tuh dari mana aja, bisa dari lihat YouTube, terus lihat dari pokoknya dari Instagram mungkin lebih banyak gitu. Media sosial. Iya, dari media sosial. Instagram, YouTube, TikTok mungkin ya kan? Iya, itu menginspirasi juga itu. TikTok menginspirasi juga. Iya, soalnya di sana juga menginspirasi bagaimana cara menjahitnya, terus kombinasinya di sana menginspirasi banget. Oke, nah kalau boleh tahu nih Mbak, baru-baru ini saya dengar juga Mbak ikut festival budaya Seni dan Budaya Jambi. Seni dan Budaya Candi Muara Jambi ya Pak. Nah, itu gimana ceritanya? Awalnya itu saya diajak oleh dosen saya, Ibu Frisley. Beliau mengajak saya, ayo sebelum lulus harus ada kenang-kenangan gitu kan. Karena saya juga lagi skripsian, jadi beliau mempercayai saya harus terima dong, karena kan sudah dipercayain, dan saya juga ingin membuat sebelum saya lulus tuh ada sesuatu yang berkesan di sana. Jadi dari situlah saya punya ide pikiran. Kan pasti kalau dalam festival itu seni rupa ada, pasti kayak menggambar, musik. Situ saya kepikiran, Bu, gimana kalau kita fashion show aja? Karena kan jarang yang fashion show, tapi dari barang-barang atau dari bahan kain perca yang tidak terpakai lagi. Di festival Candi Muara Jambi yang kemarin ya? Iya. Ada berapa desain yang ditunjukkan? 5 desain. 5 desain yang ditunjukkan. Itu aja. Nah, boleh nih kita tanya dengan Pak Ridwan. Pak Ridwan, ini kan merupakan salah satu prestasi mahasiswa UIN STS Jambi Prodi PIAUD ya nih Pak. Ya. Gimana nih Pak? Gimana nih Pak untuk tanggapan Bapak sendiri melihat anak-anak Bapak menunjukkan karya-karya mereka nih Pak? Ya, jadi memang hampir semua mahasiswa itu sebenarnya punya potensi, tapi kalau dia tidak diberi kesempatan, potensi itu tidak keluar. Maka salah satu kesempatan yang mungkin hadir kepada Ananda kita Yese adalah sesuai dengan kreativitas yang dia miliki, bakat yang dia miliki, bagaimana mendesain sesuatu. Desain sesuatu ini kebetulan dalam bentuk pakaian, karena kita ada kegiatan festival seni dan budaya di Candi Muara Jambi, yang itu terdiri dari berbagai macam rupa penampilan seni, baik yang ada di Kota Jambi maupun di Muara Jambi, dan kita inginnya juga supaya ada hal-hal lain yang bisa dilihat ya, di kawasan candi itu. Nah, fashion show kemarin yang dilaksanakan itu diiringi juga dengan band musik. Jadi bagaimana YC harus mengemas ya, Nanda kita harus mengemas pakaian itu sesuai dengan musik yang dimainkan dan juga menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Jadi sehingga akhirnya menjadi lebih menarik ya, lebih menarik, dan
tentu juga personil-personil yang memakai pakaian tersebut juga adalah orang yang menarik ya pastinya ya. Iya ya. Nah, itu kita berikan kebebasan. Jadi hampir semua mahasiswa kita berikan kebebasan apa yang dia ingin lakukan, apa yang ingin dia kerjakan. Artinya tidak dipaksa untuk supaya harus mengerjakan sesuatu yang itu mungkin di luar dari potensi dia gitu. Nah, kebetulan ya saya punya potensi di situ, termasuk juga baru-baru ini ya dia ikut kegiatan mural ya, dan sebagai juara juga. Jadi dari seksi menggambar gitu. Juara berapa Pak mural? Ya kemarin sempat juara 2 deh ya, sejambi lah. Gitu. Sejambi. Ya. Oh. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jadi ya. mungkin konsep-konsep menggambar itu kan bagian dari desain. Bagaimana kita mengekspresikan, melukiskan sesuatu. Nah, sekarang dalam bentuk pakaian. Nah, tapi pakaian itu kemarin bukan dalam bentuk lomba ya. Tapi bagaimana disajikan. Tapi paling tidak itu disaksikan banyak pasang mata, disaksikan banyak orang. Nah, itu sebuah hal yang luar biasa karena yang memakai kemarin mendapat aplaus yang sangat luar biasa juga dari para penonton yang ada mengikuti festival tersebut. Oke, dan dari UIN sendiri pun mendukung ya untuk anak mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi. Betul. Yang bisa mengangkat budaya Jambi terutama. Betul. Ya Pak. Jadi bukan hanya kita yang berpikiran bahwa mahasiswa kita punya potensi, tapi saya juga berpikiran banyak juga sih anak muda-muda yang lain. Maka kita gabungkan berbagai macam komunitas yang ada, termasuk kita itu kan punya komunitas juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita ketika dia punya potensi, ya dia mau menampil melalui apa gitu. Maka kita punya komunitas yang namanya Sanggar Seni Contemporary Art. Nah, di situ berisi berbagai macam kreativitas yang dimunculkan oleh mahasiswa kita yang itu sering kita tampilkan di mana-mana ya. Nah, kemarin itu mereka kolaborasi bukan hanya berdasarkan Sanggar Seni Contemporary Art, tapi juga bergabung dengan berbagai komunitas-komunitas yang ada. Jadi anak muda yang ada bertepatan dengan tanggal 28 penutupan itu Hari Sumpah Pemuda. Untuk balik lagi ke sini. Kemarin ada 5 baju nih yang ditampilkan. Modelnya sendiri itu dari mana? Model? Iya, yang menggunakan baju itu. Oh, orangnya? Iya, orangnya. Tentu saja dari mahasiswa PIAUD, adik-adik saya. Oh, mahasiswa PIAUD juga. Anggota Contemporary Art. Contemporary Art ini ya. Nah, kalau boleh tahu mulai dari ngedesain itu kan kain perca tuh dijahit tuh pastikan satu-satu. Itu sendiri ngerjainnya? Tidak, tentu saya dibantu tim saya juga Dibantu tim saya juga yang dari anak-anak Sanggar Seni itu. Mereka membantu saya dari mengumpulkan kain perca, memotongnya, terus ada juga yang membantu seperti memotong, gunting, menjahitnya ada juga. Oh, berarti ada berapa tim? Ada tim ya? Satu tim ada. Ya? Berapa tim? Satu tim berapa orang? Satu tim itu 8 orang. 8 orang. Itu mulai ngedesain kan ya, Sen? Iya. Ngejahitnya ada gitu. Jahitnya ada, mengumpulkan percanya, mengguntingnya, menjahitnya lagi gitu. Oh, jadi perca itu dikumpulin dari mana? Dari berbagai tempat yang biasa orang tukang jahit ya, karena kan saya juga mantan SMK kan. Jadi saya bilang mintanya tuh di tempat jahit, tukang jahit gitu. Biasanya mereka banyak banget percanya yang nggak digunain. Wow, nggak kebayang saya menyatukan satu persatu kain perca menjadi satu pakaian itu berapa lama? Makan waktu berapa lama? Itu bisa 2 mingguan karena kita sebulannya 2 mingguan. Itu yang lamanya itu kalau menjahitnya itu gampang ya Kak, tapi yang lama itu kita harus mencocokkan perca satu sama lain. Ya udah itu kita harus menggabungkannya satu sama lain gitu. Itu satu-satu, walaupun lihatnya tuh mungkin ada yang bilang gampang, enggak, itu makan waktunya di situ. Iya, makan waktu kan. Ya saya yakin tuh pasti makan waktu kan ya Pak. Nah, ini satu baju makan waktu berapa lama? Satu baju itu 4-5 hari, tergantung kerumitan baju tersebut gitu. 4-5 hari. Iya. Oke, yang desain yang paling lama tuh
baju apa? Model baju yang di desain atau yang dibuat itu model baju apa nih kalau boleh tahu? Yang paling lama itu ada, nanti desainnya saya tunjukkan, dia bajunya putih sama pink ya, perpaduan putih sama pink, merah pantan gitu. Itu susahnya tuh saya menggabungkannya tuh kayak kotak-kotak gitu. Terus bagian ada juga kan kita nggak pakai kain perca aja, kayak borkat bekas borkat itu yang perca itu harus dijahit pakai tangan gitu. Iya, itu yang betul, lama. betul. Model bajunya gaun kah atau Gaun. Oh, model gaun. 5 gaun itu, 5 baju itu model gaun semua ya? 4 gaun, 1 itu celana sama seperti 1 piece lagi itu Kak. Satu atasan dan celana gitu. Nah, oke Pak. Ini kan anak-anak mahasiswa ini membutuhkan waktu nih untuk mengerjakan satu proyek. Nah, dari untuk perkuliahannya sendiri gimana nih Pak? Apakah dapat izin nih dari kampusnya nih Pak? Ya, kebetulan kalau Nanda Yesi kan sedang skripsi ya. Iya. Jadi tidak dibutuhkan untuk izin ke dosen-dosen kalau dia sedang kuliah. Yang kita berikan izin itu mengatasnamakan prodi, khusus saya menandatangani sendiri, itu ketika ada penampilan yang lain yang kebetulan dia adik-adik tingkatnya. Tapi kalau untuk Ananda YC, dia tinggal skripsi aja. Iya, sih gimana sebenarnya. nih kalau adik-adik tingkatnya masih pengen mengerjakan proyek yang sama nih, kan mungkin memakan waktu 1-2 bulan gitu. Apakah diberi izin nanti nih sama kampusnya? Ya, artinya begini, kuliah itu kan tidak tiap hari ya. Dan mereka juga bisa memanfaatkan manajemen waktu ketika mereka sedang tidak kuliah. Jadi selama ini tidak ada masalah kalau mereka mengerjakan sesuatu itu di luar dari jam kuliah sebenarnya ya. Tapi kalau memang penampilan dan kita waktunya sudah ditetapkan dan mereka harus hadir pada saat itu biasanya saya izinkan. Jadi atas nama saya mengizinkan mereka untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau mengerjakan itu mereka atur sendiri waktunya. Oke, itu atur sendiri ya Pak. Yang penting jangan mengganggu perkuliahan. Betul. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Yesi, harapan Yesi dengan mengerjakan desain baju menggunakan kain percanya apa sih? Harapan untuk saya Ya, gitu. Harapan saya itu saya pengen menunjukkan juga bahwa kain perca itu masih bisa kita daur ulang lagi, masih bisa kita pakai lagi. Dan harapan saya juga, saya berharap di situ saya bisa memperluas lagi seperti koneksi atau jaringan saya, karena saya punya impian tuh ingin membuka sendiri gitu, brand dengan nama saya gitu. Amin. Amin. Mudah-mudahan terwujud ya. Nah, kalau boleh kasih gambaran nih pada saat peragaan busana, gimana tanggapannya dari penonton ya Pak? Ya. Bapak sendiri juga hadir ya waktu itu Ya, Pak? karena kebetulan saya ketua panitia. Jadi saya mengawal 4 hari berturut-turut di candi tersebut. Candi Muara gimana Jambi. nih animonya nih Pak? Pada Ya, saat itu sebenarnya menarik ya. Menariknya begini. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa kita ingin hadir karena dia tahu ya yang tampil juga dari mahasiswa UIN juga. Nah, itu kebanyakan menghubungi saya minta izin. Pak, kami ingin hadir satu kelas. Jadi setiap hari itu bergiliran mereka itu ingin hadir. Kalau baik bisa ya setiap hari, tapi kan saya harus menyeleksi juga ya. Masa setiap hari mereka harus tampil. Jadi secara bergantian mereka saya beri kesempatan semester berapa, kelas berapa. Nanti ya tinggal saya menghubungi dosen yang mengajar. Nah, animo masyarakat itu juga cukup bombastis sih sebenarnya saya pikir ya, karena di situ Candi Muara Jambi kan tempatnya orang wisata, siapapun bisa datang di sana, termasuk ada masyarakat setempat yang mengetahui adanya kegiatan festival. Jadi ada yang secara sengaja mereka hadir ke sana atau pengunjung itu berhenti di sana untuk melihat dan memberikan aplaus. Ya, itu aplausnya dengan tepuk tangan ya. Apalagi yang tadi tampilan dari gaunnya, di samping gaunnya yang cukup mempesona, penampilan dari
yang memakai gaun juga sangat menarik ya. Menarik, Jadi ya. itu imbang ya, balance saya pikir ya. Jadi yang jelas kreasi-kreasi dari Ananda kita ini pembuatan baju saya apresiasi betul ya, apresiasi betul karena menurut saya yang paling mahal itu adalah idenya. Karena nggak semua orang bisa gitu kan. Nah, dia ternyata bisa dengan kain-kain yang istilahnya yang tidak terpakai, yang tentu coraknya juga berbeda-beda. Nah, dia bisa menggabungkan itu menjadi satu dan cocok lagi pada saat penampilan. Mungkin nanti bisa dilihat. Iya. Kalau dari harapan Bapak sendiri apa nih dengan melihat prestasi mahasiswa-mahasiswa Bapak yang sudah berani menampilkan apa namanya potensinya? Apa harapan Bapak? Pertama sebelum sampai ke harapan, saya tidak pernah berpikir mahasiswa saya harus bisa juara ini, juara itu, tidak. Tapi yang saya pikir adalah apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, dikeluarkan. Dan kita punya wadah. Bahwa kemudian kamu dapat juara, ya itu kesempatan yang sangat luar biasa. Saya pikir ya, artinya bonus dari kegiatan yang mereka lakukan. Yang penting mereka bisa memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri melalui tampilan-tampilan yang mereka miliki. Nah, kebetulan banyak juga yang berprestasi, tentu itu menjadi suatu kebanggaan. Jadi luar dari ekspektasi saya ya, sebenarnya saya tidak berharap menekan mahasiswa ya kamu harus juara ini, enggak. Itu bukan ekspektasi saya sebenarnya. Tapi ketika mereka mengikuti suatu kegiatan mereka berhasil juara, itu bonus saja buat kami. Tentu nama mereka terangkat dan otomatis nama lembaga ya, terutama nama prodi juga ikut naik karena itu gitu. Nah, cuma sekali lagi catatan ya, saya tidak memaksa mereka kamu harus ikut, harus juara, anda kayak gitu. Pokoknya sesuai kemampuan Ya, berarti ya. ya Pak, kemampuan mahasiswa masing-masing. Nah, Yesi tadi kan katanya Yese ya, Yese apa Yesi nih? Yese. Oke, Yese katanya tadi pengen bikin brand sendiri nih. Apakah brandnya nanti juga akan memanfaatkan barang-barang bekas seperti kain perca? Iya. Iya. Iya, pasti bakal saya tampilkan itu bahwa masih bisa dipakai. Walaupun nggak semuanya, tapi masih ada yang bisa dipakai gitu. Dari kain perca. Iya, itu. dari kain perca itu. Itu suatu tantangan juga ya buat Yese ya. Iya. Karena kan tidak membutuhkan waktu ya untuk menyiapkan percaya sendiri, untuk mendesainnya juga gitu kan. Butuh waktu. Dan kain perca itu bukan bisa baju aja, bisa juga kayak entah dia buat aksesoris, tas, bahkan ada juga yang buat kain perca itu untuk boneka gitu, pasti banyak gitu. Jadi kayak mengolah kembali. Jadi saya penasaran untuk mengembangkannya. Iya, saya ingin mengembangkan. Oke, dan dimulai dari saat ini ya. Iya. Terima kasih untuk Bapak yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Bapak siapa? Pak Ridwan. Oke, ngomong langsung dong sama Bapak. Ya, Terima kasih Pak. ya sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ya, mungkin ketika sudah dimulai itu ide itu akan muncul lagi. Yang sulit itu sebenarnya pada mahasiswa itu memulainya. Makanya saya tekankan mulai aja, nanti dia akan ngalir dengan sendirinya. Kalau berpikir bagaimana mulai ya kita nggak akan pernah mulai. Siap, benar. Mulai aja pokoknya. Oke, Tribuners, terima kasih nih kepada Pak Ridwan Ya. yang sudah bersedia datang jauh-jauh ke sini ya. Ya, alhamdulillah. Demi Tribuners. Ya, demi Tribuners di rumah. Makasih juga ya, saya Ya, semoga Pak. impiannya dan harapannya membuka brand sendiri lancar ya. Amin. Kan lagi Amin. tahap pertama Iya. ya pastinya ya. Oke. Terima kasih juga buat Tribuners nih yang sudah nonton Mojok Tribun Jambi bersama Bapak Ridwan dan juga Yese. Dan nantikan juga nih mojok-mojok Tribun lainnya yang pastinya juga mengundang bintang tamu yang menarik. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tribuners.